Kebanyakan dari kita, simple present tense adalah bentuk kata kerja yang pertama kali kita pelajari ketika kita mulai belajar bahasa Inggris. Ya enggak? Mungkin karena simple present tense bisa dikatakan bentuk kata kerja yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam video ini, kamu akan belajar tentang simple present tense, kapan kita pakai simple present tense, dan gimana membuat kalimat simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Coming up. Selamat datang di English with Ilham, yang akan membantu kamu lebih memahami bahasa Inggris. Di segmen ini, dibahas berbagai materi atau topik bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang baru atau ingin lebih menguasai bahasa Inggris, silakan subscribe. Dari video ini kamu akan belajar apa itu simple present tense, kapan kita menggunakan simple present tense, dan gimana membuat kalimat simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Kamu juga akan belajar tentang penggunaan adverbs of frequency yang umumnya dipakai dalam simple present tense. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video bakal ada kuis sebagai instrumen evaluasi untuk pelajaran hari ini. Yuk, kita mulai. Kalau kamu udah nonton episode 1, mungkin kamu udah paham dengan pengertian tenses. Di episode 1, aku udah menjelaskan bahwa tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu kapan suatu kejadian atau kegiatan itu terjadi. Terus ada 3 bentuk tenses, yaitu bentuk present atau masa sekarang, bentuk past atau lampau, dan bentuk future atau waktu yang akan datang. Simple present tense adalah salah satu bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang. Kapan simple present tense dipakai? Ada 2 alasan utama nih kenapa kita harus memakai simple present tense. Pertama, pakai simple present tense untuk menggambarkan atau menyatakan rutinitas kamu. Rutinitas itu artinya kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang, dan tidak berubah. Rutinitas tersebut mungkin kamu lakukan setiap hari, beberapa kali dalam 1 minggu, sekali sebulan, sekali setahun, atau lain-lain. Contoh, I usually wake up at 5 in the morning. Aku biasanya bangun tidur jam 5 pagi. We don't smoke. Kami nggak ngerokok. They study psychology at Riau University. Mereka kuliah psikologi di Universitas Riau. Kevin never washes dishes after dinner. Kevin nggak pernah nyuci piring setelah makan malam. Andini visit her grandma in Jakarta every year. Andini mengunjungi neneknya di Jakarta sekali setahun. Kedua, pakai simple present tense untuk menyatakan fakta. Misalnya nih, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau matahari terbit di sebelah timur. Setelah paham kapan kamu bisa menggunakan simple present tense, sekarang gimana caranya membuat kalimat simple present tense? Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb one atau kata kerja pertama. Kalau subjeknya he, she, it, verb pertamanya ditambah s atau is. Kata kerja apa nih yang ditambah s dan is? Nah, jadi untuk kebanyakan kata kerja, tinggal ditambah s. Contoh, sedangkan kata kerja yang ditambah is adalah kata kerja yang diakhiri oleh huruf s, ch, sh, x, o, dan kata kerja yang diakhiri oleh konsonan dan huruf y. Ini contohnya. Dalam bentuk negatif, rumusnya adalah subject plus don't atau doesn't plus verb one. Don't itu dipakai untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan doesn't dipakai untuk subjek he, she, it. Dalam bentuk pertanyaan, rumusnya adalah do atau does, kemudian subjek, kemudian verb one. Do itu dipakai untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does untuk subjek he, she, it. Perhatikan contoh kalimatnya. Ketika kita ngomongin rutinitas dalam bahasa Inggris, umumnya kita menggunakan adverbs of frequency. Adverbs of frequency atau kata keterangan frekuensi dipakai untuk menyatakan seberapa sering suatu kegiatan atau kebiasaan dilakukan. Adverbs of frequency umumnya dipakai dalam simple present tense. Yang termasuk adverbs of frequency adalah sebagai berikut. Perlu kamu ingat ada 2 pengecualian tentang letak atau posisi adverbs of frequency dalam kalimat. Pertama, jika menggunakan kata kerja to be atau am, is, are, adverbs of frequency berada setelah kata kerja to be. Misalnya, she is always late to work. Always posisinya adalah setelah verb to be is. Kedua, untuk sometimes, posisinya bisa di depan, di tengah, atau di akhir kalimat. Contoh, sometimes he drives to school. He sometimes drives to school. He drives to school sometimes. Sedangkan adverbs of frequency yang lain selalu berada di tengah kalimat atau tepatnya setelah subjek. Perhatikan contoh. Sekarang waktunya kuis. Soal pertama, kalimat ini benar atau salah? Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah salah. Yang benar, kata kerja walk harus ditambah s karena subjek pada kalimat adalah she.
Soal kedua, ubahlah kalimat ini menjadi bentuk negatif. Aku kasih waktu 5 detik ya. Dan soal terakhir, ubahlah kalimat ini menjadi bentuk pertanyaan. Aku kasih waktu 5 detik ya. Gimana? Sekarang udah paham belum gimana menggunakan simple present tense? Kalau sudah paham, kamu udah siap dong untuk ngomong soal rutinitas kamu dalam bahasa Inggris. Kalau masih ada yang belum paham, bagian mana nih yang kamu masih bingung? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian English with Ilham kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ilham Barok pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Fearless.